Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Di hari ini kita bisa bertemu lagi di Zoominar gratis. Eh, Sebelumnya kita sudah pernah berbagi dan insya Allah kita akan share rutin di grup WA Semua Bisa Akuntansi J. Jadi mungkin sudah ada teman-teman yang sudah pernah ikut sebelumnya. Nah, jadi di sini tema yang akan kita bawa adalah perihal dengan judul atau predikatif dengan kas. Jadi sebenarnya kas itu adalah awal mula dari semua transaksi usaha yang kita lakukan, Ji. Jadi mungkin teman-teman sendiri juga sudah paham, sudah melakukan, tapi mungkin eh, dalam prakteknya itu belum paham kalau itu sebenarnya sudah mengelola kas yang ada. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita akan coba untuk refresh kembali, Ji. Refresh kembali perihal apa namanya persamaan dasar akuntansi yang mungkin kemarin sudah saya share. Cuma kita share kembali, refresh sebentar buat teman-teman untuk mengingat karena memang itu sebagai dasar dari apa namanya dasar dari akuntansi. Ya, jadi kalau itu paham, insya Allah teman-teman juga akan paham seterusnya. Memang sebenarnya akuntansi itu lebih kepada latihan sih. Jadi semakin banyak latihan itu semakin semakin paham. Jadi kemarin juga mungkin sudah saya share di grup bahwa kemarin saya juga training teman di apa namanya klien saya, staffnya itu beliaunya bukan sarjana akuntansi tapi sarjana perikanan. Jadi apa namanya kita training secara privat sekitar 1,5 jam, setengah jamnya beliau latihan dan beliau mengatakan memang ternyata sebenarnya simpel, cuma memang yang perlu dipahami adalah perihal seringnya latihan untuk mengenali ini transaksi apa sih sebenarnya bisa diambil. Jadi mungkin kita flashback lagi. Teman-teman kelihatan sih apa yang saya sharing. Sebenarnya ya ini eh, apa namanya sudah berkali-kali saya share juga di grup sebagai pengingat atau mungkin ada teman yang baru masuk eh, bisa ngecek. Jadi di sini ini halaman yang ke berapa ini halaman keempat yaitu bahwa persamaan dasar akuntansi itu adalah sebenarnya seperti persamaan dasar matematika yaitu sama dengan X sama dengan Y plus Z, aset sama dengan utang plus modal, kemudian di apa namanya diturunkan lagi aset sama dengan utang plus modal. Modal itu ada bagiannya subnya itu pendapatan dikurangi biaya. Nah, di situ apa namanya eh, persamaan dasarnya. Jadi persamaan dasar dari akuntansi sebenarnya ya ini aja sebenarnya. Jadi cuma memang nanti turunannya itu banyak. Jadi aset itu misalnya X itu X1 plus X2, X3. Sedangkan kalau utang itu Y1, Y1, Y2, Y3 sama dengan modal Z1, Z2, Z3. Nah, ada di situ subnya pendapatan dan biaya itu. Misalnya pendapatan itu A, biaya itu B, berarti ya turunannya juga banyak. Sebenarnya itu yang mungkin perlu dipahami. Jadi mungkin kita skip langsung perihal
akun itu di aset yaitu kas. Nah, kenapa kas ini paling atas? Karena memang kemarin kan saya sampaikan bahwa kas itu adalah yang paling liquid, yang paling sering apa namanya keluar masuk. Jadi itu yang akan kita bahas hari ini. Kalau pengertiannya secara mudahnya itu, nah kas atau setara kas adalah uang tunai di tangan bendahara penerimaan yang digunakan untuk membiayai keadaan operasional, sangat liquid dan siap dicairkan jadi kas. Nah, mungkin ada pertanyaan. Eh, Kalau deposito itu kas juga nggak Mas? Kan itu kan juga uang. Nah, beda. Kalau deposito itu nanti pengertiannya itu sebagai investasi ya. Karena dari kita menempatkan deposito di bank itu kita dapat imbal imbal hasil dari deposito itu. Dan itu kan nggak bisa langsung kita pakai. Kita harus menyairkan dulu, menyampaikan ke customer service-nya dulu. Nah, itu nanti tempatnya bukan di kas, nanti beda tempatnya. Nah, itu memang apa namanya? Harus sering-sering latihan dan memang semakin sering latihan kita nanti semakin mengerti. Bahkan kadang ya learning by doing. Seperti saya sendiri juga ketika praktek kadang ya, oh ternyata kurang pas ditaruh di sini, oh ini kurang pas taruh di sini. Jadi memang sebenarnya lebih kepada kita banyak-banyak mengelola keuangan. Nah, ini saya coba share, kita pakai yang paling gampang Excel dulu ya. Nah, mungkin teman-teman kelihatan sih. Jadi ini anggap aja kita eh, apa namanya mau jualan apa kayak jualan mau jualan minuman teh kekinian kan. Itu paling gampang lah. Kita mau mau jualan teh kekinian. Nah, ini misalnya kita memulainya masih ketika kuliah atau sekolah. Ini anggap saja kita terima uang itu dari orang tua, bapak itu 1 juta. Jadi di sini uang masuk 1 juta. Jadi saldo uang kita di sini ada 1 juta. Nah, oke, kita teruskan. Nah, kalau kita mau apa namanya? Ini kan uang masuk, berarti kan ada uang di mana? Di kantong kita. Mungkin kita pakai dompet lah biar biar kita ngerti bahwa ini uangnya kita. Nah, di saat itu kan setelah kita dapat uang, kita kan mau beli bahan baku nih, mau beli bahan baku dan lain-lainnya. Oke, kita langsung tulis saja beli bahan baku di pasar. Nah, monggo, terserah kalau misalnya mau disedilkan, tapi kalau saran saya untuk awal itu nggak perlu. Misalnya kita kan mau beli, misalnya kita mau beli apa namanya cup, beli esnya, beli tehnya, itu kalau kecil-kecil kan kayak misalnya es batu aja 5.000, terus beli tehnya misalnya kita pakai teh merek apa 10.000, itu kan sangat ini apa namanya sangat terlalu detail. Kita globalkan aja. Misalnya total uang yang keluar itu ternyata ada 250.000. Nah, ini kan uang keluar. Nah, langsung kan berkurang. Nah, ini uang keluar, ini kita anggap misalnya itu kan istilahnya tidak jadi biaya ya, teman-teman. Jadi itu masih jadi asetnya kita. Karena kalau itu tadi es, teh, dan lain-lainnya kita jual, kan 250 ini bisa balik dan bisa kurang. Nah, ini makanya ini sebenarnya masuk ke persediaan. Persediaan kita untuk kita jual. Nah, ini kita kasih keterangan persediaan. Nah, persediaan seperti ini. Nah, kan kita ini jualannya mungkin kita mau jualannya mau jualan online ya. Jadi akhirnya si kita ingin buka rekening bank untuk nantinya didaftarkan ke apa namanya aplikasi-aplikasi aplikasi kayak GoFood, ShopeeFood dan lain-lainnya. Mungkin kita harus setor awal eh, di bank. Ini juga dianggap bahwa ini uang keluar. Nah, uang keluar 100.000 misalnya setor minimal 100.000 berarti ini keterangannya pindah kas. Nah, ini juga harus dicatat dan akhirnya ini masuk ke kas bank yang di bawah. Kita juga punya harus catatan di kas bank yang di bawah karena kan ini sama-sama kas. Jadi harus ada catatan dua ini biar kita tahu bahwa oh uang saya itu pindah ke kas itu 100.000. Nah, ini kita.
kopas saja biar cepat. Jadi uang masuk. Nah, di satu sisi itu uang keluar, di sisi lain ini uangnya masuk. Nah, di sini ada saldo 100.000. Nah, ini nanti kalau prakteknya Bapak itu bisa, teman-teman bisa ngecek di fisiknya. Oh ya, saldo saya bisa di fisik 650.000. Oh, saldo saya yang di bank tinggal 100.000. Nah, oke, langsung kita cut, kita langsung misalnya kita langsung jualan. Kita langsung jualan, penjualan hari pertama itu dapat misalnya 100.000. Nah, ini kan uang masuk. Nah, keterangannya kan penjualan. Wah, kita dapat uang masuk nih, uangnya nambah. Uangnya nambah 100.000. Nah, ternyata kita cek juga, kita ada orderan dari GoFood. Hanya cuma 25.000, karena kan masih awal penjualan. Nah, seperti ini. Nah, kita coba skip coba, kita misalnya langsung penjualan hari kedua. Ini tanggal mungkin bisa apa namanya, di skip dulu ya. Tanggal itu sebenarnya tidak terlalu ini, Bu. Tapi kalau nantinya kita benar-benar melakukan ini di perusahaan itu Bapak Ibu yang profesional atau usaha kita yang memang sudah mulai berkembang, ya tanggal ini harus sesuai dengan tanggal tanggal transaksinya. Kan ini kita masih latihan dulu. Penjualan hari kedua, alhamdulillah naik jadi 130.000. Jadi kan nambah nih, penjualan juga, oh saldo nambah nih. Nah di GoFood naik juga, penjualan GoFood naik. Ternyata pas waktu GoFood ada promo, kita dapat uang 200.000 nih. Nah, penjualan naik. Nah, kita nanti ngeceknya misalnya langsung lihat, bisa lihat di kas fisiknya. Oh, di kas fisik saya bawa ini 880.000. Oh, di kartu saldo banknya ini 325.000 nih. Oke, alhamdulillah dapat segitu. Nah, kemudian kita ketahui bahan baku itu habis. Nah, bahan baku habis ini kalau secara standar akuntansinya seharusnya itu diakui sesuai dengan adanya penjualan. Tapi ini kita mudahkan dulu aja. Jadi ini kita tulis saja habis. Nah, di sini eh, kita beli bahan baku lagi. Sama, misalnya bahan bakunya 250.000. Nah, persediaan tadinya habis, ini masih ada persediaan. Nah, ini kan ada 630.000, tapi tiba-tiba kita ada butuh, misalnya anggap aja kalau kita ngambil uang itu, uang baik dari kas fisik atau kas bank yang mau kita pakai sebagai pribadi itu kita anggap sebagai biaya gaji, gaji kita. Kita nggak pakai karyawan dulu ya, teman. Kita kita jualan kita sendiri dulu. Nah, seperti itu. Jadi nanti apa namanya, eh, misalnya kita di akun apa namanya, di mutasi kas banknya kita misalnya ngambil ngambil gaji misalnya, oke lah kita ngambil gaji misalnya uang keluar kita tarik 100.000, tarik tunai 100.000. Nah, ini sebenarnya dasar modal teman-teman untuk untuk apa namanya, untuk diinputkan ke aplikasi atau ke Excel yang kita punya. Nah, ini sebenarnya dari sini kalau misalnya teman-teman ini sudah paham, oh ini ya, ini nanti mau pakai aplikasi, mau pakai Excel sendiri sendiri itu tahu jalannya. Nah, ini saya contohkan biar mudah. Ini kita ke apa namanya, aplikasi yang mungkin free ya. Jadi ada aplikasi free itu, sebentar, aplikasi free itu namanya, saya cek dulu.
Ini kemarin yang juga saya pakai ke teman-teman. Oke, saya sharing. Nah, kelihatan sih. Jadi kita pakai namanya Kledo di apa namanya di teman-teman kalau misalnya mau daftar gratis bisa. Jadi Kledo ini aplikasi yang apa namanya bisa masuk sebagai bisa gratis, bisa juga berbayar. Tapi kali ini kita sebenarnya belajar untuk gimana sih kalau kita posting itu jadi laporan keuangannya kayak gimana. Jadi seperti yang kayak tadi ya, apa namanya, misalnya tadi kita ada modal masuk dari Bapak 1 juta, mungkin kalau teman-teman masih ingat. Nah, itu sebenarnya nanti akan masuk ke jurnal. Mungkin kalau teman-teman sudah ada yang tahu itu jurnal. Nah, ini di Oke. Nah, ini kosongan, jadi laporan keuangannya kosongan. Kita tambah jurnal tadi, kita dapat misalnya tambah buat modal dari Bapak. Modal Bapak, oh, Bapak, kita dapat uang kas sama itu kita anggap sebagai modal, akun modal. Ya, kalau di sini bahasanya modal saham. Nggak apa-apa. Nah, karena ini posisinya yang tadi itu uang masuk, berarti kan ini saldo normalnya debit di kiri. Aset ya, teman-teman ya, kita aset. Nah, ini aset modal saham. Di kanan itu ekuitas, yaitu modal saham. Sebenarnya kalau UMKM tidak perlu kata-kata saham juga, ini hanya akunnya saja. Nah, seperti ini. Nah, ini ada simpan. Berarti apa namanya? eh, kita simpan transaksinya. Nah, sukses. Mungkin teman-teman sambil pengingat pengingat tadi sebentar. Hmm, yang tadi sebentar. Nah, ini ya. Tadi kalau misal masuk dari Bapak 1 juta. Tadi kita sudah posting 1 juta juga. Jadi kita coba masuk ke Lidonya. Nah, tadi ini ya kan ini jurnalnya kas modal saham 1 juta 1 juta. Nah, ini seperti apa sih nanti neracanya? Kita langsung bisa kalau pakai aplikasi ya gampang kita langsung klik neraca. Nah, seperti ini ya Pak Ibu. Neracanya kasnya 1 juta, total aset 1 juta, modalnya 1 juta. Seperti ini. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau ini kalau wujudnya mau di print ya nah kayak gini kas bank kasnya kas fisik 1 juta eh, modalnya 1 juta jadi seperti ini. Nah oke ya jadi eh, dan kalau yang tadi mungkin teman-teman ingat ketika jurnal itu kan kalau di aplikasi itu nanti ada tools bantuannya jadi tidak boleh selisih jadi itu sudah sebenarnya sangat bantu. Oke, kita lanjut. Tadi transaksinya, transaksinya beli bahan baku di pasar sama setoran tabungan utama. Oke, kita lanjut. Oke, tambah jurnal umum.
Beli bahan baku di pasar, persediaan barang, tambah kas. Nah, kasnya kan keluar Bapak Ibu. Jadi tempatnya di kredit, bukan di debit. Jadi karena kan dia mengurangi kas. Jadi untuk mengurangi kas yang ada di saldonya, kita harus mengeluarkan. Tadi kan angkanya 250. Nah, jadi asetnya kita, persediaan barang 250. Nah, oke, kita simpan. Oke, selesai. Kita kembali untuk jurnal yang satu lagi. Tadi kita buka rekening di bank. Buka rekening di bank berarti pindah kas. Kita tulis akunnya, kita pilih kas sama misalnya kita tadi buka rekening di BCA ya. Jadi pindah kas, kalau mau di deskripsi juga boleh. Pindah kas, jadi kas yang fisik kan berkurang. Jadi kredit, ada di kredit. Nah, karena masuk ke rekening bank, jadi nambah nih apa namanya kas di rekening bank. Nah, makanya seperti ini. Kita simpan. Nah, nanti apa namanya setelah ini kita bisa ngecek neracanya jadinya seperti ini. Nah, kas banknya 650, rekening BCA 150. Nah, persediaan barangnya ada saldonya. Ini kan belum kita apa-apakan nih. Jadi masih ngendon, barangnya masih ada yang mau kita belum mau kita jual. Kan tadi kita mau jualan es teh ini. Jadi mungkin ini macam-macam tehnya, rasa-rasanya, terus esnya, apa namanya, cupnya, sealernya, yang buat ininya, tutupnya, sedotannya, itu total 250.000. Anggaplah seperti itu. Nah, ini seperti ini tadi kan 650.000 rekening BCA. Nah, kita cek lagi juga dari mutasi yang manual tadi. Nah, ini tadi kan kelihatan Bapak Ibu kas fisik. Sementara di transaksi yang ini saldo kasnya 650.000, yang di sini kas banknya saldonya 100.000. Sama aja. Nah, seperti itu. Jadi sama ini kasnya 650.000, saya besarkan mau. Terlalu besar. Nah, 650.000 rekening BCA-nya sama 100.000, cuma memang kalau di kas karena nggak kelihatan ada saldo di persediaannya 250.000. Nah, terus ada pertanyaan ini, Mas, ini kok neraca aja yang ditampilkan? Eh, Laba ruginya pendapatannya mana? Pendapatannya mana? Loh, pendapatannya mana ya? Nah, kita coba cek di laba rugi ya. Loh, masih kosong, Mas. Ya memang masih kosong karena kita memang belum jualan kan. Jadi belum apa namanya? Belum ada jualan sama sekali. Jadi kita apa namanya? Nggak perlu masuk ke laba rugi sih. Jadi makanya apa namanya? Nggak perlu bingung kenapa loh kok laba ruginya nol ya, karena memang kita belum jualan, belum ada aktivitas untuk berjualan. Nah, seperti itu, Jay. Kita lanjut. Nah, ini tadi kita sampai mana? Oh ya, transaksi yang keempat dan kelima ya. Ini kita sudah mulai jualan nih. Kita mulai jualan. Apa namanya? Kita dapat 100.000 penjualan hari pertama. Nah, itu gimana jualannya, Mas? Nah, kita masuk ke aplikasi yang tadi. Kita pakai aplikasi hidup gratisan ya untuk mempercepat teman-teman untuk paham.
Nah, ini kita mulai setelah